Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah. Pada sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan masuk, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom Faithful Kids, hari ini jumpa dengan Aunty Miao. Aunty Miao hari ini akan bercerita tentang perumpamaan talenta. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami sehat dan kami bisa bersama dengan keluarga kami. Itu semua karena berkat dan kasih-Mu. Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan jaga lindungi, Tuhan berikan pemulihan kepada negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami juga mau sama-sama berdoa agar COVID-19 ini segera pergi dari muka bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan hikmat akal budi, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini Aunty akan bercerita tentang perumpamaan talenta. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari Amsal 6 ayat 6. Ya, perumpamaan talenta dan ayat hafalannya. Amsal 6 ayat 6. Oke, kita sama-sama baca untuk Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita ulangi sekali lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Untuk perumpamaan tentang talenta diambil bacaannya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Baca di rumah bersama dengan orang tua ya. Perumpamaan talenta berbicara tentang ada tuan yang sangat kaya yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, tuan ini memanggil hambanya, 3 orang hambanya.
Masing-masing hambanya diberikan talenta atau uang yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta, sedangkan hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Nah, kemudian tuan ini pergi ke luar negeri. Hamba yang pertama yang mendapatkan 5 talenta, dia bekerja dan mengusahakan talentanya dari 5 bertambah 5. Jadi totalnya talenta sekarang ada 10. Sedangkan hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta. Dia juga berusaha dan membuat talentanya ini dari 2 bertambah 2, jadi totalnya ada 4 talenta. Apa yang dilakukan dengan hamba ketiga? Nah, hamba ketiga ini yang dilakukan, dilihat dong. Ternyata dia menggali tanah, kemudian mengubur talentanya. Katanya sih takut. Setelah itu tidak lama kemudian hambanya ini semua menunggu kedatangannya tuannya. Nah, tuannya pun datang. Dipanggillah hambanya semua menghadap. Masing-masing membawa talentanya. Yang membawa 5 talenta sekarang jumlah talentanya sudah menjadi 10. Yang diberi 2 jumlah talentanya sudah 4. Sedangkan yang 1 talenta tambah berapa ya? Ternyata tidak tambah apa-apa karena talentanya tadi cuma dikubur di dalam tanah. Nah, maka tuannya sangat menghargai dan sayang kepada 2 hambanya ini. Hamba pertama dan kedua yang 5 talenta dan 2 talenta. Terus hamba yang ketiga, ya tuannya marah sama hamba ketiga. Kenapa? Karena hamba ketiga ini malas. Jadi dia menggali tanah dan menguburkan talentanya. Jadi takut itu hanya alasan aja ya. Oke. Jangan lupa ayat hafalannya Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi dari sini kita sama-sama tahu bahwa Tuhan ingin kita bisa membuat talenta kita berguna. Bukan justru diam saja di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Apa dong Onti yang bisa kita lakukan? Banyak. Kalian bisa, kalau yang suka menggambarlah setiap hari. Jangan cuma tidur atau main game saja. Kalau ada yang suka nyanyi, menyanyi. Kalau ada yang suka matematika, minta sama orang tua untuk diberi soal supaya kalian bisa berlatih matematika. Oke? Jadi jangan diam saja ya, jangan malas. Nih, perhatikanlah semut, perhatikan tingkah lakunya semut. Kalau kalian bisa lihat ada semut di rumah, semut itu bekerja loh. Dia jalan ke sana kemari bersama dengan rombongannya. Untuk apa? Untuk mencari makan, mengumpulkan makanannya. Nah, Tuhan mau kita itu tidak diam saja dengan talenta yang kita miliki. Talenta itu apa, Onti? Talenta itu seperti yang Onti bilang tadi adalah kesukaan kalian atau kegemaran kalian. Bukan game aja ya, kesukaan atau kegemaran kelebihan kalian. Kalau suka menyanyi, bernyanyilah. Kalau suka berhitung, berhitunglah. Berlatihlah berhitung. Kalau suka menggambarlah setiap hari. Bukan cuma tidur atau main game saja. Oke? Sampai jumpa lagi minggu depan dengan Onti. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk download craftnya. Minta tolong bantuan orang tua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.